Anda baru saja membuka email. Judulnya terlihat resmi. Pengirimnya seperti dari atasan, atau mungkin dari bank Anda. Anda klik linknya. 2 detik kemudian, ada sesuatu yang terasa salah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya baru saja klik link phishing, tapi apa yang harus saya lakukan dalam 5 menit ke depan. Karena disinilah perbedaannya. Mengklik link berbahaya memang bukan situasi ideal, tapi tidak selalu berakhir bencana. Bertindak cepat dengan langkah yang tepat bisa membuat semua perbedaan. Dan data bicara keras soal ini. Menurut Verizon 2025 Data Breach Investigation Report, 68% pelanggaran data melibatkan unsur manusia, dan phishing adalah pintu masuk utamanya. Artinya ini bukan soal apakah ini bisa terjadi ke saya, tapi kapan. Di video ini kita akan bahas 5 langkah konkret yang harus Anda lakukan segera setelah klik link phishing. Step by step, tanpa panik dan tanpa jargon teknis yang membingungkan. Tonton sampai habis, karena langkah terakhir sering diabaikan, padahal paling krusial buat Anda yang bekerja di lingkungan korporat. Langkah pertama, dan ini harus dilakukan dalam 60 detik pertama. Matikan koneksi internet Anda. Sekarang. Bukan besok, bukan setelah Anda selesai baca emailnya. Sekarang. Langkah pertama yang harus dilakukan setelah menyadari Anda mengklik link phishing adalah memutus perangkat dari internet. Ini bisa mencegah malware terunduh sepenuhnya ke perangkat Anda, sekaligus mencegah perangkat lain yang terhubung ke jaringan yang sama ikut terinfeksi. Caranya mudah, tidak perlu skill IT. Di laptop atau PC, matikan Wi-Fi atau cabut kabel LAN. Di smartphone, aktifkan Airplane Mode. Kalau Anda di kantor dan pakai jaringan perusahaan, cabut kabel Ethernet dan segera beritahu IT. Kenapa ini sepenting itu? Karena sebagian besar malware dari link phishing bekerja dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah dropper kecil yang masuk saat Anda klik, lalu ia memanggil server pelaku untuk mengunduh payload yang lebih berbahaya. Jangan masukkan informasi pribadi apapun jika Anda diarahkan ke website palsu. Tinggalkan halaman tersebut dan tutup browser Anda segera. Dengan memutus koneksi, Anda memotong jalur komunikasi itu sebelum kerusakan lebih lanjut terjadi. Langkah kedua, lakukan audit cepat di perangkat Anda. Setelah koneksi diputus, saatnya jadi detektif sebentar. Ada 3 hal yang perlu Anda cek. Pertama, folder downloads. Buka folder unduhan Anda. Apakah ada file baru yang tidak Anda ingat mengunduhnya? File dengan ekstensi aneh seperti .exe, .zip, atau .bat? Jangan dibuka. Catat namanya. Itu barang bukti. Kedua, aplikasi atau program yang berjalan. Di Windows, buka Task Manager. Di Mac, buka Activity Monitor. Lihat apakah ada proses asing yang berjalan dengan penggunaan CPU atau memori yang tinggi tanpa alasan jelas. Ketiga, perubahan aneh pada browser. Homepage tiba-tiba berubah, ada ekstensi baru yang tidak Anda pasang, ini tanda-tanda browser hijacking. Jika ada unduhan yang sedang berjalan, hentikan segera, karena file tersebut kemungkinan adalah malware yang sedang dalam proses instalasi. Setelah audit ini, Anda punya gambaran seberapa jauh infiltrasi yang mungkin sudah terjadi. Informasi ini akan sangat berguna saat Anda melapor ke tim IT nanti, dan kita akan bahas itu di langkah terakhir. Langkah ketiga, isolasi dan amankan akun Anda dari perangkat lain. Ini penting. Jangan ganti password dari perangkat yang sama yang baru saja Anda klik link phishing-nya. Gunakan smartphone Anda atau laptop lain yang bersih. Kenapa? Karena kalau perangkat Anda sudah terinfeksi keylogger, software yang merekam setiap ketikan, password baru yang Anda buat akan langsung tertangkap dan dikirim ke pelaku. Langkah isolasi akun yang perlu dilakukan. 1. Ganti password akun yang paling kritis terlebih dahulu. Email kantor Anda, akun Microsoft 365 atau Google Workspace, aplikasi keuangan, dan VPN perusahaan. Prioritaskan yang paling sensitif. 2. Logout dari semua sesi aktif. Hampir semua platform modern punya fitur Sign Out of All Devices atau Revoke All Sessions. Di Gmail, Settings, Security, Manage Devices. Di Microsoft 365, Account, Sign In, Sign Out Everywhere. Lakukan ini segera, karena peretas yang sudah punya session token Anda tidak butuh password untuk tetap masuk. 3. Cek aktivitas login yang mencurigakan. Hampir semua platform enterprise menyimpan log aktivitas login. Lihat apakah ada login dari lokasi atau perangkat yang tidak Anda kenali dalam beberapa jam terakhir. Langkah keempat,
Aktifkan multi-factor authentication atau perbarui yang sudah ada. Kalau Anda belum mengaktifkan MFA di akun-akun penting Anda, ini adalah wake up call terbaik yang pernah Anda dapatkan. Kalau Anda sudah punya MFA tapi masih menggunakan SMS OTP, pertimbangkan untuk upgrade. Rekomendasi praktisnya, gunakan Authenticator app seperti Microsoft Authenticator atau Google Authenticator sebagai minimum. Untuk akun yang paling kritis di lingkungan enterprise, pertimbangkan hardware security key, FIDO2. Aktifkan MFA di semua akun, seperti email, VPN, cloud storage, aplikasi HR, dan keuangan. MFA bukan jaminan 100%, tapi ia membuat pekerjaan peretas jauh lebih sulit. Langkah kelima, dan ini yang paling sering dilewati. Laporkan insiden ini ke tim IT atau SOC perusahaan Anda. Segera. Saya tahu apa yang mungkin ada di pikiran Anda. Nanti dikira tidak teliti, atau malu melaporkan kesalahan sendiri. Tapi ini pola pikir yang justru berbahaya bagi perusahaan. Tim IT atau Managed Security Service Provider perusahaan Anda bisa menginvestigasi insiden, memblokir situs phishing tersebut, dan mengecek risiko yang lebih luas ke seluruh jaringan perusahaan. Mereka tidak hanya membantu Anda, mereka melindungi seluruh organisasi. Satu karyawan yang klik link phishing bisa menjadi pintu masuk ke seluruh sistem perusahaan jika tidak ditangani cepat. Karyawan yang menerima pelatihan rutin melaporkan percobaan phishing 4 kali lebih sering, dan budaya pelaporan inilah yang menjadi garis pertahanan terkuat sebuah organisasi. Saat melapor, sampaikan informasi ini. Kapan Anda mengklik link tersebut? Dari mana link itu datang? Email, WhatsApp, SMS. Apa yang terjadi setelahnya? Halaman apa yang muncul? File apa yang terunduh? Perangkat mana yang digunakan? Termasuk apakah itu perangkat kantor atau personal. Semakin cepat Anda lapor, semakin cepat tim IT bisa membangun tembok pengaman sebelum kerusakan meluas. Jadi, kalau hari ini Anda atau tim Anda terlanjur klik link phishing, ingat 5 langkah yang telah dibahas tadi. Phishing makin canggih. Saat ini, 1 dari 3 karyawan masih rentan terhadap serangan phishing dan social engineering. Tapi, dengan respons yang tepat dan cepat, Anda bisa membalik situasi sebelum kerusakan sempat terjadi. Keamanan digital bukan hanya tanggung jawab tim IT. Ini tanggung jawab setiap orang di perusahaan, termasuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap waspada.